Pemirsa, kita telah terhubung dengan Rodni Nataatmaja, akademisi di Harper College, Illinois, Amerika Serikat untuk membahas seperti apa kondisi terkini pasca Pilpres dan juga seperti apa Amerika Serikat 4 tahun ke depan di bawah kepemimpinan Joe Biden. Selamat siang waktu Indonesia, Mas Roni. Selamat siang, Mas Rizky. Ya, Mas Roni, mungkin saya ingin tahu kondisi terkini di Illinois dulu seperti apa pasca sudah ketahuan ini Joe Biden memperoleh 290 suara elektoral. Di Illinois, terutama di kota-kota besar, ya sama seperti segmen yang Anda beritakan tadi, semua orang turun ke jalan, pawai, mereka bersukacita. Setelah 4 tahun di bawah Donald Trump, mereka senang karena mereka mendapatkan presiden yang kelihatannya lebih inklusif daripada Donald Trump yang mempunyai kebijakan untuk memecah belah, dan terutama orang kulit putih dan minoritas. Jadi kebetulan Illinois adalah wilayah Demokrat, terutama di kota-kota besar. Jadi mereka sangat senang dan turun ke jalan setelah 4 tahun selalu merasa dalam tekanan, terutama Twitter Donald Trump. Baik, Pak Roni, kalau kita lihat sebelumnya di swing state ini sempat kejar-kejaran antara Joe Biden dan juga Donald Trump. Namun akhirnya yang dapat suara ini Joe Biden. Sebenarnya faktornya apa? Banyak juga yang memperkirakan sebelumnya Donald Trump bisa memperoleh suara ini di swing state. Yang menurut pengamatan saya yang terjadi adalah Joe Biden bisa menggerakkan suara-suara dari minoritas, karena di Amerika itu orang-orang minoritas seperti orang-orang Hispanik, orang-orang kulit hitam itu voting turnout itu sangat-sangat rendah. Itu yang pertama. Dan yang kedua, dia bisa mengambil kembali daerah-daerah suara-suara di daerah Rust Belt, itu daerah-daerah seperti Pennsylvania, Michigan, yang 4 tahun lalu itu jatuh ke Donald Trump. Daerah tersebut memang terkenal daerah-daerah yang merupakan bekas industri, namun karena perubahan dari industrialisasi yang sekarang lebih ke sudah tidak industri manual lagi, maka pekerja-pekerja tersebut sudah kehilangan pekerjaan, dan sekarang Joe Biden bisa mengambil kembali hati mereka supaya kembali lagi ke Demokrat. Karena sebenarnya buruh-buruh, industri-industri itu adalah pendukung-pendukung Demokrat. Namun pada tahun 2016 suara-suara tersebut bisa diambil oleh Donald Trump. Baik, Mas Roni, akan seperti apa sebenarnya 4 tahun ke depan Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Joe Biden ini? Karena banyak sekali tantangan, mulai dari pandemi, kondisi demokrasi di sana, ketidaksetaraan ekonomi dan juga justice system. Seperti apa, Mas Roni? Ya, yang pertama mungkin Mas Rizky katakan tadi, yang pertama Joe Biden sebelum pidato malam ini pun sudah mengatakan bahwa beberapa hari kemarin setelah pemilihan suara dia sudah berbicara bukan untuk mengklaim kemenangan, tapi hanya untuk menenangkan pendukungnya. Dia mengatakan bahwa yang pertama dia akan lakukan adalah membangun tim yang sangat kuat untuk mengatasi COVID-19, karena seperti kita ketahui Amerika Serikat itu sudah sekitar 9,6 juta, dan kalau tidak ada penanganan yang baik, tidak ada rencana yang baik, sekitar Desember itu akan terjadi second wave. Jadi hari ini pun sudah 120.000 per hari kasus baru. Jadi Joe Biden mengatakan bahwa itu adalah akan yang dia lakukan. Dari pertama akan mengedepankan ahli-ahli kesehatan untuk memimpin tim tersebut, dan federal government akan diberi peranan yang besar. Tidak seperti sekarang di mana state itu dibiarkan sendiri untuk mengatasi COVID-19. Jadi ada state yang peduli dan ada state yang tidak peduli. Terus yang kedua mungkin Joe Biden
saya rasa akan berusaha menguatkan universal healthcare atau Obamacare yang mereka bangun pada saat Joe Biden menjadi wakil presiden di zaman Presiden Obama tahun 2010 ditetapkan ya Obamacare atau Affordable Care Act. Nah, pada masa Trump, Affordable Care Act itu berusaha dengan Trump dan teman-temannya di Senat yang pada waktu itu sampai sekarang pun masih Republikan kemungkinan akan berusaha untuk menghilangkan Affordable Care Act. Nah, saya kira Joe Biden akan malah berusaha memperkuat universal healthcare supaya orang-orang warga negara Amerika Serikat itu memperoleh kualitas healthcare yang lebih bagus, kualitas kesehatan yang lebih bagus dan lebih murah. Karena kalau berdasarkan penelitian di negara-negara maju, Amerika Serikat itu pengeluaran healthcare-nya paling tinggi, tapi kualitasnya itu paling rendah. Di antara negara OECD, Amerika Serikat adalah negara dengan kualitas healthcare yang paling jelek. Yang ketiga, mungkin mereka akan berusaha kembali lagi memperbaiki hubungan internasional dengan negara-negara sahabat. Seperti mungkin televisi dan penonton di TV One ketahui, ya, Mas. Hubungan antara Donald Trump, Amerika Serikat di bawah Donald Trump itu dengan jangankan dengan negara-negara yang jauh, tapi yang lebih dekat, yang sangat dekat seperti Inggris, Jerman pun jadi sangat renggang. Jadi barangkali itu 3 hal yang akan Joe Biden lakukan dalam 1 tahun pertama. Baik, terima kasih Roni Nataatmadja, akademisi Harper College, Illinois, Amerika Serikat. Kita akan tunggu perkembangan lebih lanjutnya kondisi pasca Pilpres di Amerika Serikat.